Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semua? Berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Yuliana Eskom Mkom, dosen program studi Teknik Informatika S1 Universitas Pamulang yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah komputer dan masyarakat. Materi yang akan dibahas kali ini ialah pengenalan komputer dan masyarakat. Dalam video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu definisi komputer, peran komputer dalam beberapa bidang, dan isu sosial. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, setelah menyelesaikan sesi ini, Anda akan memahami apa itu pengenalan komputer dan masyarakat, juga akan memahami bagaimana komputer digunakan dalam berbagai bidang. Pengertian komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat menerima input, mengolah data berdasarkan instruksi atau program, dan menghasilkan output dalam bentuk informasi. Komputer digunakan dalam berbagai bidang seperti perbankan, industri, kedokteran, militer, pendidikan, bisnis, kesehatan, pemerintahan, hingga hiburan. Pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama dalam suatu sistem sosial yang terorganisir, memiliki norma, nilai, dan kebudayaan, serta saling berinteraksi satu sama lain. Secara umum, komputer dan masyarakat artinya studi tentang bagaimana teknologi komputer dan informasi mempengaruhi struktur sosial, budaya, ekonomi, politik, dan perilaku masyarakat, serta bagaimana masyarakat merespon dan mengelola perkembangan teknologi tersebut. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, kali ini kita akan membahas peran komputer dalam berbagai bidang, yaitu bidang perbankan, bidang industri, bidang kedokteran, bidang pendidikan, dan bidang militer. Baiklah, mari kita ulas satu persatu. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, kali ini kita akan membahas peran komputer dalam beberapa bidang, yaitu yang pertama adalah bidang perbankan, yang kedua bidang industri, ketiga bidang kedokteran, keempat bidang pendidikan, dan kelima adalah bidang militer. Baiklah, mari kita ulas satu persatu. Yang pertama yaitu komputer dalam bidang perbankan. Yang pertama adalah otomatisasi transaksi. Komputer digunakan untuk memproses transaksi keuangan secara otomatis, seperti transaksi antar rekening, setoran, dan penarikan tunai, pembayaran tagihan otomatis, debit atau kredit kartu secara real time. Yang kedua adalah sistem informasi perbankan. Komputer mengelola database nasabah dan transaksi melalui core banking system atau CBS yang memungkinkan nasabah mengakses layanan dari cabang manapun. Lalu yang ketiga adalah layanan e-banking. Komputer dan internet memungkinkan layanan perbankan digital seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan SMS banking. Yang keempat adalah manajemen risiko dan keamanan, digunakan untuk mendeteksi transaksi, mencurigakan, proteksi data dengan enkripsi, firewall, dan sistem keamanan berlapis. Lalu komputer dalam bidang perbankan memiliki peran yang sangat penting dan krusial dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan layanan keuangan. Hampir semua aktivitas perbankan modern sangat bergantung pada teknologi komputer dan sistem informasi. Yang kedua, peran komputer dalam bidang industri, yaitu satu, otomatisasi produksi. Komputer digunakan untuk mengendalikan mesin produksi secara otomatis. Sistem CNC atau Computer Numerical Control memungkinkan mesin memotong, membentuk, atau merakit produk dengan presisi tinggi. Robot industri dikendalikan oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas berulang seperti pengelasan, pengepakan, atau pengecatan. Yang kedua adalah perancangan produk atau CAD/CAM. CAD ini sendiri, Computer Aided Design, digunakan untuk merancang komponen secara digital. CAM, Computer Aided Manufacturing, mengontrol mesin produksi berdasarkan desain CAD. Hasilnya, waktu desain lebih cepat, produk lebih akurat, dan bisa diproduksi ulang dengan mudah. Yang ketiga adalah manajemen produksi dan persediaan. Komputer digunakan untuk merencanakan kebutuhan bahan baku, sistem ERP, mengintegrasikan seluruh proses bisnis termasuk produksi, logistik, keuangan, dan SDM. Keempat adalah kualitas dan pengujian produk. Komputer digunakan untuk quality control atau QC. Secara otomatis, sistem pengujian berbasis sensor dan AI dapat mendeteksi cacat produk selama proses produksi. Komputer dalam bidang industri memiliki peranan yang sangat penting dalam mengotomatisasi proses produksi.
meningkatkan efisiensi kerja, dan mengurangi kesalahan manusia. Penggunaan komputer telah merevolusi hampir semua sektor industri, dari manufaktur, otomotif, kimia, makanan, dan minuman hingga logistik. Yang ketiga, peran komputer dalam bidang kedokteran, yaitu yang pertama diagnostik dan pencitraan medis. Komputer digunakan untuk mengontrol alat pencitraan seperti CT scan, MRI, ultrasound atau USG, X-ray digital. Gambar hasil pemeriksaan dapat dianalisis oleh sistem berbasis AI untuk membantu deteksi penyakit secara lebih akurat. Yang kedua, sistem informasi rumah sakit. Komputer menyimpan dan mengelola data pasien, rekam medis, jadwal dokter, dan inventaris obat, memudahkan akses data antar bagian rumah sakit hingga dokter, apoteker, dan laboratorium. Yang ketiga, telemedicine. Pasien dapat berkonsultasi dengan dokter secara online melalui video call atau aplikasi kesehatan. Komputer memungkinkan pertukaran data dan diagnosa jarak jauh, sangat berguna di daerah terpencil. Yang keempat, analisis data dan penelitian medis. Komputer membantu ilmuwan mengelola data genetik, hasil laboratorium, dan statistik klinis. Digunakan dalam sistem penyakit, uji klinis, obat, serta pengembangan vaksin. Komputer dalam bidang kedokteran berperan sangat besar dalam diagnosis, perawatan, penelitian, serta manajemen data medis. Teknologi komputer membantu para tenaga medis meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan. Yang keempat, peran komputer dalam bidang pendidikan, yaitu sarana pembelajaran digital. Komputer memungkinkan penggunaan multimedia seperti teks, gambar, video, animasi, serta simulasi untuk menjelaskan materi pelajaran dengan lebih menarik. Digunakan dalam pembelajaran interaktif seperti e-learning dan aplikasi edukatif seperti Ruang Guru, Google Classroom, dan juga Moodle. Yang kedua adalah akses belajar jarak jauh atau e-learning. Komputer mendukung pembelajaran daring, online learning melalui video conference seperti Zoom dan Google Meet. Sangat penting terutama saat pandemi atau untuk menjangkau siswa di daerah terpencil. Materi bisa diakses kapan saja dan diulang sesuai kebutuhan siswa. Yang ketiga adalah pengembangan bahan ajar. Guru dan dosen bisa membuat modul, video pembelajaran, presentasi interaktif, atau kuis digital menggunakan komputer. Perangkat lunak seperti PowerPoint, Canva, atau Google Slides sangat membantu proses ini. Komputer dalam pendidikan berperan besar dalam transformasi cara belajar, mengajar, dan mengelola sistem pendidikan. Teknologi komputer membuat proses pendidikan menjadi lebih interaktif, fleksibel, dan efisien, baik di tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Yang kelima, peran komputer dalam bidang militer, yaitu sistem komando dan kendali. Komputer memungkinkan pengambilan keputusan cepat berdasarkan informasi real time dari berbagai sumber. Komandan militer dapat mengatur strategi dan memantau pasukan dari pusat kendali digital. Selanjutnya, simulasi dan pelatihan. Komputer digunakan untuk simulasi pertempuran, latihan strategi, dan pelatihan virtual tanpa risiko nyata. Contohnya, simulasi penerbangan pesawat tempur atau simulasi medan tempur. Selanjutnya, sistem navigasi dan komunikasi. Komputer mengontrol GPS militer, radar, dan sistem komunikasi yang aman dan terenkripsi. Penting untuk koordinasi antar pasukan di darat, laut, maupun di udara. Komputer dalam bidang militer memiliki peran strategis dan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam operasi pertahanan dan keamanan. Teknologi komputer digunakan untuk komando, kendali, komunikasi, intelijen, pengintaian, senjata canggih, dan pelatihan militer. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai isu sosial dalam komputer dan masyarakat. Isu sosial dalam hubungan antar komputer dan masyarakat muncul karena penggunaan teknologi yang semakin luas dan mendalam di berbagai aspek kehidupan. Misalnya saja kesenjangan digital, tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap komputer dan internet. Terjadi perbedaan kemampuan dalam mengakses informasi, pendidikan, dan pekerjaan antara yang melek teknologi dan yang tidak. Kesenjangan ini bisa memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang kedua adalah privasi dan keamanan data. Data pribadi pengguna bisa disalahgunakan oleh perusahaan, pemerintah, atau peretas. Selanjutnya, banyak orang yang tidak sadar bahwa data mereka dikumpulkan, dijual, atau digunakan untuk manipulasi seperti dalam iklan politik. Kemudian, isu ini menyangkut hak atas privasi dan perlindungan data pribadi.
Pengangguran karena otomatisasi, banyak pekerjaan manusia digantikan oleh komputer, robot, dan sistem otomatis. Industri seperti manufaktur, administrasi, dan layanan pelanggan mulai mengurangi tenaga kerja. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan. Kemudian selanjutnya adalah penyebaran hoax dan disinformasi. Komputer dan internet memudahkan penyebaran informasi palsu atau hoax, ujaran kebencian, dan propaganda. Ini menimbulkan kerugian ekonomi bagi para pembuat karya dan pelanggaran etika. Kemudian selanjutnya adalah kejahatan cyber atau cybercrime. Contohnya saja adalah peretasan, pencurian data, penipuan online, dan serangan ransomware. Kejahatan ini menyasar masyarakat umum, perusahaan, bahkan lembaga negara. Perkembangan komputer dan teknologi digital ini membawa kemajuan besar, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang kompleks. Masyarakat perlu memiliki kesadaran digital agar dapat menggunakan teknologi secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Nah, ada soal nih buat Anda, yaitu bagaimana sih peran literasi digital dalam menunjang keberhasilan pembelajaran berbasis komputer? Baik rekan-rekan semua, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Ujar Unpam Mengajar. Dari kesimpulan yang kita bahas hari ini, yaitu komputer merupakan teknologi yang mendorong kemajuan masyarakat di berbagai bidang. Namun, agar manfaatnya optimal dan risikonya bisa dikendalikan, masyarakat perlu memiliki kesadaran etika dan literasi digital yang baik. Teknologi harus digunakan secara bijak, inklusif, dan bertanggung jawab untuk mendorong kehidupan yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika Anda suka dengan video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam teknik informatika unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.